Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi kerucuhan di Bogor tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi kegiatan resimen mahasiswa Menwa yang kembali merenggut korban jiwa. Saya Latif Sregar. Menolak upah murah, ratusan buruh di Surabaya berunjuk rasa dengan menutup jalan. Akibatnya, lalu lintas Waru Sidoarjo lumpuh total. Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur ini terus berdatangan masuk ke Surabaya. Diawali dengan mobil komando, puluhan sepeda motor buruh sengaja berhenti dan menutup ruas Jalan Sidoarjo, Surabaya. Meski mendapat pengawalan ketat polisi, aksi ini tetap mengakibatkan kemacetan. Tidak hanya memacetkan jalur Sidoarjo Surabaya, akibat aksi demo buruh ini juga membuat arus lalu lintas di jalan tol Surabaya Gempol tersendat sebagai imbas dari antrean kendaraan di bundaran Waru Sidoarjo. Sama dengan aksi sebelumnya, buruh turun ke jalan dengan tuntutan kenaikan upah. Sebelumnya, upah minimum Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan naik sebesar 1,22% atau sekitar Rp22.000. Artinya upah minimum buruh di Jawa Timur mencapai Rp1.800.000. Angka ini dicapai berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan dan mengakomodir usulan dari kalangan buruh. Ribuan buruh di berbagai daerah hari ini kembali turun ke jalan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, buruh mengajak buruh lainnya yang sedang bekerja untuk ikut berunjuk rasa. Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur berunjuk rasa. Sambil mengendarai sepeda motor, buruh berkonvoi dari Bundaran Waru menuju Gedung Geraha di Surabaya. Banyaknya massa buruh yang berunjuk rasa mengakibatkan Jalan Ahmad Yani Surabaya mengalami kemacetan panjang. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi yang layak. Nah, yang kedua, UMP yang sudah terlanjur diputuskan kemarin segera dilakukan revisi karena menggunakan PP 36 yang lalu, dan undang-undang itu sebenarnya sudah tidak layak diterapkan di dalam penerapan upah ini. Jika nanti tidak dirubah, nanti gimana, Pak? Ya, teman-teman sampai sekarang masih bersikukuh dan masih konsisten untuk melakukan aksi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi demo ratusan buruh digelar dengan berkonvoi di sejumlah jalan menuju kantor gubernur. Sambil mengendarai motor dan mobil bak terbuka, buruh berorasi menggunakan pengeras suara. Buruh juga mendatangi sejumlah pabrik untuk mengajak buruh lainnya untuk ikut berunjuk rasa. Selain di Surabaya dan Sidoarjo, aksi demo buruh serentak juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ribuan buruh dari berbagai federasi memadati depan Gedung Sate. Sambil berorasi, buruh menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menggunakan PP 36 tahun 2021. Buruh juga meminta agar upah minimum sektoral tetap diberlakukan. Jawa Barat tumbuh 6,13%. Artinya kondisi ekonomi ada 16 kabupaten kota yang merekomendasikan naik. Nah, oleh karena itu ya harus ditetapkan gitu. Nggak usah dia menetapkan yang nggak naik itu kemudian dia menaikkan, nggak usah, kita nggak minta itu. Meski mendapat pengawalan polisi, unjuk rasa ribuan buruh berjalan damai. Para ketua pimpinan Serikat Buruh Serikat Pekerja yang saya cintai, saya melaporkan. Sementara itu di Jakarta, ratusan buruh kembali mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan aspirasinya. Buruh yang tergabung dalam Serikat Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman ini meminta Gubernur DKI Jakarta mencabut keputusan kenaikan UMP yang naik hanya 0,8%.
Buruh meminta agar kenaikan upah bisa dinaikkan sebesar 8% untuk menunjang kebutuhan hidup di DKI Jakarta. Kecewa dengan janji Bupati, ratusan warga dari 4 desa di Lebak, Banten berunjuk rasa. Warga kecewa bertahun-tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Sebagai pengusaha kecil, sebagai juling jualan keliling, jalan repo. Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Pagar Angan, Kabupaten Lebak, Banten berunjuk rasa menuntut perbaikan jalan yang tak kunjung terrealisasikan sejak puluhan tahun. Sambil membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan, warga long march dan berorasi menuju lokasi jalan rusak di Jalan Cikumpai. Bila perlu kita bubarkan kantornya PAM. Bila perlu kita bubarkan kantor bupati. Buat apa ada kantor-kantor seperti itu? Di lokasi warga menanam pohon sebagai bentuk kekecewaan warga kepada Bupati. Ini juga sudah dikatakan oleh Bupati pada tahun 2016 melalui surat edarannya akan disegerakan. Akan tetapi sampai detik ini Bupati belum sempat mengaplikasikan apa yang telah dia sampaikan. Selain menuntut Bupati mundur, warga juga mengancam tidak akan ikut serta dalam pemilihan tahun 2024 sebagai bentuk aspirasi warga. Meski tanpa pengawalan polisi, unjuk rasa ratusan warga berjalan damai dan lancar. Pengemudi sedan mewah yang melawan arah di Tol Jor resmi menjadi tersangka. Polisi akan berkonsultasi dengan ahli pidana terkait dengan penyakit yang diderita tersangka tersebut. Usai gelar perkara, Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan MSD, lansia pengemudi mobil mewah yang melawan arah di Tol Jor Jakarta sebagai tersangka. Meski demikian, tersangka tidak ditahan karena harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyakit demensia yang dideritanya. Kemarin sudah diadakan gelar perkara terhadap Mercy tersebut. Jadi statusnya sudah jadi tersangka dan Mercy itu masih kami sita ya, masih kami tahan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan karena mentang-mentang Mercy terus dilepaskan dan sebagainya, tidak. Masih kami tahan. Kemudian si orang tersebut masih kami jadikan tersangka. Kemudian memang tidak dilaksanakan penahanan. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter Bidokes Polda Metro Jaya, tersangka MSD terkonfirmasi mengidap demensia. Memang kondisinya saat ini memang mengalami demensia. Kalau dari bahasa medis demensia vaskuler. Jadi memang terjadi disorientasi tempat, daya ingat menurun ya. Jadi memang pada saat kami wawancara juga apa yang kami tanyakan tidak nyambung. A yang ditanya jawabnya B. Jadi memang yang bersangkutan memang mengalami demensia, penurunan daya ingat yang. Dari hasil ini, polisi akan memanggil saksi ahli hukum pidana untuk menentukan gugur tidaknya tindak pidana oleh tersangka. Dalam kasus ini, MSI dijerat pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan hukuman 6 bulan penjara. Sebelumnya, viral di media sosial, sebuah mobil sedan mewah melawan arah di Tol Jor Cakung, Jakarta Timur Sabtu sore. Tak hanya melawan arah, mobil tersebut juga menabrak dua mobil lain di kilometer 53. Ayah Vanessa Angel menarik permohonan hak asuh atas cucunya Gala dalam persidangan. Hak asuh Gala akan ditempuh melalui jalur musyawarah. Hasil dari persidangan tadi bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut. Tujuannya hanya untuk kepentingan Gala. Drama hak asuh Gala Sky Ardiansyah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya ayah Vanessa dan keluarga Bibi sama-sama mengajukan permohonan hak asuh, kejutan justru datang dari pihak ayah Vanessa. Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya menegaskan perkara hak asuh Gala akan ditempuh melalui musyawarah kedua belah pihak. Fuji, adik Bibi yang kini lebih sering menghabiskan waktu dengan Gala, mengaku akan menghormati setiap keputusan.
nyariin mamanya nggak Bu? Masih. Masih ya? Kalau ngomong seperti apa dia mungkin manggil mama papa sih masih. Oh gitu kan selalu aja Bu? Ji sendiri sekarang lagi main kolek sama Farida. Gimana sih gitu kan dirimu akhirnya mengaku ngedongkrak? Nggak mau sedih-sedihan lagi, mau senang-senang aja. Artinya dirimu sekarang. Tom Liwafa, pengusaha yang sejak awal berkontribusi terhadap Gala pun berharap Gala dapat diasuh dan mendapat kasih sayang dari semua pihak. Saya fokusnya itu lebih kepada apa yang bisa ya saya kontribusikan ya. Kalau dalam upaya tadi ya saya sebenarnya ya pengennya sih diselesaikan tadi loh dengan cara kekeluargaan, dan ini pencabutan segala macam nanti bisa kekeluargaan. Ya, saya berharapnya itu. Sebelumnya, ayah Vanessa dan Bibi sama-sama mengajukan hak perwalian demi ketetapan hukum pengasuhan Gala. Masing-masing bersikeras mendapat hak asuh Gala, putra sematawayang Vanessa dan Bibi. Hoaks mengaku hamil pasangan suami istri yang sempat viral karena bertengkar dengan Satpol PP di Goa, Sulawesi Selatan ditahan polisi. Berita ini kami rangkum dalam 5 berita pilihan hari ini. Seorang anggota DPRD Labuhan Batu Selatan nyaris terlibat adu jotos dengan mahasiswa saat menggelar aksi demo. Mahasiswa mengkritik pendapatan asli daerah di salah satu wisata rekreasi Simatahari yang dianggap tidak jelas karena banyak menelan biaya APBD untuk membangun wisata tersebut. Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan Zainal Harahap tersulut emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, bahkan sempat memprovokasi hingga nyaris memicu keributan. Meski sempat terpancing emosi, para pendemo berhasil diredam pihak keamanan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali. Sebuah minibus menabrak truk yang ada di depannya. Kecelakaan terjadi saat minibus berpenumpang 7 orang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga supir mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus tewas di lokasi, sementara 5 penumpang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Korban selamat yang mengalami luka berat hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Nah, ini kalau dari lokasi ini masih tanah orang tua saya. Iya, karena udah dibakar oleh Pemkot. Oh, belum. Adu mulut antara warga dengan petugas Dinas Perhubungan terjadi saat razia parkir liar di Jalan Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga ini tidak terima saat kendaraannya akan diderek Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia berdalih parkir di depan rumah di atas lahan milik keluarganya. Upaya warga bernegosiasi dengan petugas sia-sia. Petugas tetap menderek paksa sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan. Petugas membawa kendaraan yang diderek paksa ini ke area parkir Irti Monas untuk ditebus dengan denda sebesar Rp500.000. AM dan NH, pasangan suami istri pemilik kafe ini ditahan di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menjadi tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong yang meresahkan. Kasus bermula dari penganiayaan yang dialami Pasutri pemilik kafe di Goa Juli lalu. Seorang oknum Satpol PP memukul Pasutri tersebut saat menggelar razia PPKM. Saat penganiayaan, sang suami mengaku istrinya tengah hamil. Akibatnya, oknum Satpol PP berinisial MH dihukum 5 bulan penjara, sementara Pasutri tersebut menjadi tersangka karena dianggap menyebarkan berita bohong. Hanya dalam tempo 1 jam, si Jago Merah langsung meratakan 1 unit rumah milik warga di Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Bukan hanya rumah, 8 ekor kambing miliknya juga ikut dilalap si Jago Merah. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kegiatan Diksar Menwa kembali merenggut nyawa setelah di UNS Solo. Kini UPN Veteran Jakarta meninggal seorang mahasiswi yang mengikuti pembaretan. Masih perlukah ada kegiatan berupa kegiatan militer dalam kampus? Sesaat lagi di Ainus Prime.